Saudara-saudari yang terkasih, kita semua tentu pernah punya pengalaman yang sederhana dan tadi diulang di dalam awal liturgi Paskah, yakni berjalan dalam kegelapan. Ketika semuanya redup, bisa jadi langkah kita menjadi ragu. Kita tidak tahu arah. Bisa jadi kita takut bila mana kita tersandung. Tetapi begitu ada cahaya, sekecil apapun itu cahayanya, kita mulai berani melangkah dan kita mulai melihat jalan. Kita tahu harus kemana. Malam ini, Vigili Paskah dimulai dari pengalaman kegelapan itu. Dari kegelapan menuju terang, lilin Paskah yang dinyalakan, dan perlahan cahaya, Lumen Christi, cahaya Kristus itu menyebar. Gereja ingin mengajak kita mengalami ini secara batin, bahwa tanpa terang Kristus, hidup kita mudah kehilangan arah, tetapi bersama Dia, Sang Terang itu, langkah kita menjadi jelas kembali. Saudara-saudari yang terkasih, seluruh sabda yang kita dengarkan pada hari ini, rupanya ada satu benang merah yang sangat amat kuat bisa kita lihat, yakni kita diperlihatkan bahwa Allah adalah sumber terang yang mencipta, menyelamatkan, dan memperbarui. Dari awal penciptaan, Allah bersabda, "Jadilah terang," dan terang itu mengusir kegelapan. Ia melihat semuanya itu baik adanya dan bahkan mempercayakan dunia ini kepada manusia untuk diusahakan dan dipelihara. Bacaan berikutnya, ketika umat Israel terjepit di Laut Merah, Tuhan kembali menghadirkan terang keselamatan melalui Musa membuka jalan di tengah kebuntuan. Dan melalui para nabi Ia terus mengundang manusia kembali kepada sumber kehidupan. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan dalam Kristus, kita tidak hanya diselamatkan, kita, saya dan Anda, dihidupkan kembali. Kita telah dibangkitkan untuk hidup yang baru. Puncaknya malam ini, dalam Injil yang baru saja kita dengar, kubur yang gelap tidak lagi menjadi akhir. Malaikat berkata, "Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Dari seluruh rangkaian sabda Tuhan yang kita dengarkan, kita menangkap satu pesan yang besar, bahwa terang kebangkitan Kristus bukan hanya menerangi hati manusia, tetapi mengembalikan arah hidup seluruh ciptaan. Dan disinilah perjalanan APP, Aksi Puasa Pembangunan, yang kita tekuni, Keuskupan Agung Jakarta selama masa Prapaskah menemukan puncaknya malam ini. Ya, bukunya seperti ini, ya. Pertobatan untuk merawat bumi, rumah kita bersama. Dan inilah puncaknya pada malam ini, kita diajak masuk dalam pertobatan ekologis yang utuh, menyadari bahwa Allah adalah pencipta dan kita hanyalah yang dianugerahkan atau dipercayakan untuk merawat, menata. Kita diundang untuk memperbarui dari gaya hidup yang berlebihan, berjalan bersama sebagai komunitas, dan mewujudkannya dalam cara hidup yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Karena iman yang sejati tidak berhenti pada soal kesadaran saja, iman yang sejati harus mengubah cara kita hidup. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merumuskan suatu keyakinan iman dalam Paskah malam ini, tahun ini, bahwa kebangkitan Kristus menerangi langkah kita untuk merawat bumi, rumah kita bersama. Namun kalau kita jujur, seringkali kita masih hidup dalam kegelapan itu. Misalnya kita mengambil tanpa merawat, kita menggunakan tanpa memikirkan dampak-dampaknya. Kita hidup seolah bumi ini sepenuhnya milik kita.
Mungkin bisa jadi di dalam rumah kita, di dalam hidup keluarga kita sehari-hari, ini sangat amat nyata. Listrik dan air dipakai tanpa bijak, makanan terbuang, belanja berlebihan, hanya karena keinginan, dan sampah plastik terus menumpuk tanpa dipikirkan dampaknya dan sebagainya. Secara pribadi, saya mensyukuri bahwa APP itu menyadarkan kita semua, Anda semua, akan dosa-dosa ekologis. Menandakan bahwa tema ini tidak hanya sekedar tema yang dicanangkan oleh keuskupan, tetapi juga rupanya merasuk di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang seperti dicita-citakan oleh Paus Fransiskus. Dan diingatkan bahwa krisis ekologis bukan pertama-tama soal di luar sana, tetapi berakar dari gaya hidup kita sendiri. Kebiasaan kecil yang terus diulang ini perlahan melukai bumi rumah kita. Maka Paus Fransiskus pernah berkata dengan sangat amat tajam dalam Laudato Si, bumi rumah kita mulai tampak semakin seperti tempat pembuangan sampah raksasa. Pertanyaan reflektif yang pantas kita renungkan pada malam Paskah Vigili ini adalah, apakah terang kebangkitan Kristus, Lumen Christi, cahaya Kristus, sungguh-sungguh mengubah cara hidup kita, saya dan Anda, termasuk dalam cara saya dan Anda memperlakukan bumi ini, rumah kita bersama. Saudara-saudari yang terkasih, tahun 2026 dicanangkan oleh Paus Leo ke-14 sebagai tahun jubileum khusus wafatnya Santo Fransiskus Assisi. Dalam jubileum khusus ini, saya ingin memperlihatkan bahwa Santo Fransiskus Assisi pernah berkata, terpujilah Engkau Tuhanku melalui saudari kami Ibu Pertiwi yang menopang dan memelihara kami. Menariknya, yang ingin saya garis bawahi, Santo Fransiskus itu menyebut matahari, bulan, air, bumi itu sebagai saudara dan saudari. Saudari Ibu Pertiwi, saudara atau saudari matahari, bulan, bumi, air, semua disebut dengan kata saudari dan saudara. Hewan-hewan juga disebut oleh Santo Fransiskus Assisi dengan sebutan saudari atau saudara. Tetapi tidak secara khusus menyebut manusia demikian. Seolah-olah Santo Fransiskus Assisi sedang mengingatkan kita dengan halus, ciptaan lain setia pada kehendak Tuhan, tetapi manusia justru sering gagal menjadi saudara bagi ciptaan itu sendiri. Saya teringat ketika awal saya pindah tugas di Keuskupan Jakarta, yang saya hafalkan adalah nama-nama daerah yang ada di Jakarta ini. Ada Jagakarsa, Pondok Labu, Pondok Aren, kemudian Rawasari, Rawamangun, Rawabuaya, Rawabelong, Kebayoran, Cipete, Cilandak, Lebak Bulus, Tanah Abang, Kampung Rambutan, Kebon Jeruk, Kebon Kacang, Duren Sawit, Mangga Besar, hingga Tanjung Barat. Kalau kita perhatikan, nama-nama itu semua mengandung jejak-jejak ekologis tentang rawa, kebun, pohon, air, dan kehidupan yang dulu begitu dekat dengan manusia, begitu dekat dengan kita. Tetapi lihatlah sekarang, banyak yang berubah. Rawa menjadi beton, kebun menjadi gedung, pohon digantikan aspal dan tembok. Kita seperti kehilangan ingatan bahwa tempat ini dulu adalah rumah yang hidup, yang harus dijaga. Maka dalam Injil malam ini memberi gambaran sangat amat indah. Juga para perempuan tidak tinggal di kubur, tetapi berlari membawa kabar yang hidup disebutkan tadi. Bahkan Maria Magdalena sempat mengira Yesus sebagai penjaga taman. Ketika Maria Magdalena datang ke kubur bertemu dengan Yesus, tetapi Maria secara spontan melihat Yesus sebagai penjaga taman. Dalam bahasa Ibrani kepuros, ya, penjaga taman. Nah, sekilas tampak keliru, tetapi justru apa yang disebutkan dalam Injil sangat amat mendalam maknanya. Ketika Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus dan mengira sebagai penjaga taman, kepuros, ini mengingatkan kita bahwa sejak awal manusia ditempatkan di taman
di Taman Eden, di Taman Firdaus, untuk mengusahakan dan memelihara, tetapi gagal. Kini Yesus, Sang Adam yang baru, hadir untuk memulihkan taman kehidupan ini. Artinya, kebangkitan Kristus bukan hanya menyelamatkan manusia, tetapi juga memulihkan seluruh ciptaan. Dan kita yang merayakan Paskah diundang untuk ambil bagian dalam tugas itu, tugas menjaga, tugas merawat alam ciptaan. Dimulai dari hal-hal yang kecil yang bisa kita buat secara pribadi dan juga dalam keluarga kita masing-masing. Maka untuk menyimpulkan apa yang saya sampaikan dalam renungan ini dan lebih mudah untuk Anda bawa pulang, saya beri Anda oleh-oleh sebuah akronim RAWAT. Apa? Rawat. R yang pertama, rendah hati terhadap ciptaan. A, ambil secukupnya. W, waspada terhadap dampak. A, ajak sesama. Dan T, tanggung jawab berkelanjutan. R, rendah hati terhadap ciptaan. Kita sadar bahwa semua yang ada di bumi ini bukan milik kita saja. Kita dipercayakan Tuhan untuk mengatur, maka kita diundang untuk bersyukur atas air, makanan, udara yang boleh kita nikmati. A, ambil secukupnya, kita belajar untuk hidup sederhana. Ambil makanan secukupnya, belanja sesuai kebutuhan, bukan sekedar hanya memenuhi keinginan belaka. W, waspada terhadap dampak. Setiap pilihan kita punya konsekuensi. Kurangi plastik, mulai memilah sampah dan sebagainya. A, ajak sesama. Pertobatan itu tidak bisa sendirian. Libatkan orang lain, dalam hal ini libatkan anggota keluarga kita. Ajak anak-anak kita belajar mencintai bumi ini. Dan T, tanggung jawab berkelanjutan. Bukan hanya semua yang kita lakukan semangat sesaat, tetapi menjadikan semua itu gaya hidup yang setia. Dengan kata lain, bersama Kristus yang bangkit, marilah kita bersama-sama membawa terang, menjadi agen-agen di dalam merawat, menjaga ciptaan hidup rumah kita bersama bumi ini. Yang kita rawat takkan berkhianat. Yang kita rawat kan jadi sahabat. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.